Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial functional audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membuat partial receive dan partial delivery order, teman-teman sekalian, berdasarkan transaksi sebelumnya di PO maupun SO atau sales order ya, teman-teman sekalian. Langsung saja ya teman-teman sekalian ya, kita coba masuk dulu di menu purchase di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada informasi PO 0006 ya, kita buka saja ya transaksi sebelumnya ya. Nah, di sini ada receive product dan juga ada smart button receive gitu ya. Atau kita juga bisa melalui inventory ya, kita coba duplicate saja audionya, kemudian operation, kemudian transfer teman-teman sekalian gitu ya. Di menu inventory, kemudian menu operation ya, operation di sini, kemudian diklik transfer saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita coba PO 006 di sini ya teman-teman sekalian, atau misalkan kita coba copy saja dokumennya ya, PO 0006 di sini copy saja, kemudian coba kita pastekan di dokumen transfer. Ini ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada informasi partner lokasinya adalah vendor, tujuan adalah WH Stock, kontaknya adalah Mulia Kencana gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian sumbernya dari PO 0006 ya teman-teman sekalian. Kita coba buka saja seperti ini ya teman-teman. Sudah? Nah, di sini ada statusnya ada ready gitu ya. Kemudian demand-nya adalah 100. Kemudian kita akan parsialkan receive-nya atau parsialkan penerimaannya, teman-teman sekalian. Caranya bagaimana? Caranya klik button edit saja seperti ini. Kemudian diklik icon tumbukan balok di sini, teman-teman. Oke. Kemudian outline saja seperti ini ya. Kemudian isi quantity dannya misalkan dengan parsial, misalkan dengan 50 gitu dulu ya teman-teman sekalian, 50. Kemudian klik button confirm saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah? Kemudian kita lihat, nah di sini demand-nya adalah 100, yang quantity dan yang kita terima adalah 50 ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau sudah, klik button validate saja ya teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis muncul pop-up gitu ya, atau wizard create back order seperti ini ya. Kalau di sini ada dua, ada create back order ya. Tujuannya adalah ketika kita klik back order, maka nanti secara otomatis kita akan order kembali ya, vendor akan mengirimkan barang kembali teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kita klik button no back order, maka kita tidak akan order kembali gitu ya. Bahwasanya sudah selesai sampai di sini. Oke, kita akan coba create back order saja teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis membentuk dua dokumen di PO 0006 teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah done sejumlah 50 ya teman-teman sekalian. Di sini juga 50. Kemudian kita lihat di PO 006 teman-teman sekalian. PO 006 gini ya teman-teman sekalian. Kita lihat ya, kita coba refresh audionya ya teman-teman sekalian. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, maka nanti secara otomatis akan membentuk dua dokumen receive, teman-teman. Kita buka saja seperti ini ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah statusnya adalah ready, kemudian yang kedua statusnya adalah yang sudah done gitu ya, teman-teman sekalian. Atau misalkan kita coba di sini kita coba checklist back order off gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini sumbernya dari WHN 0003 gitu ya, teman-teman sekalian di sini gitu ya. Nah, di sini masih ready statusnya. Kemudian kita coba yang berikutnya kita buka teman-teman, maka nanti secara otomatis quantity demand-nya sejumlah 50 gitu ya untuk sisanya gitu seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita klik button validate saja, kita akan terima semuanya sejumlah 50 ya teman-teman sekalian. Kemudian klik button apply saja teman-teman, maka nanti secara otomatis membentuk state jadi dan teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat di dokumen transfernya ya, kita lihat yang tadinya statusnya ready sekarang berubah menjadi dan dengan sumber dokumen yang sama teman-teman sekalian gitu ya, dari PO 0006 teman-teman sekalian gitu ya. Sudah? Nah, ini untuk yang purchase order gitu ya, atau partial receive. Kemudian untuk yang partial delivery, ini berhubungan dengan sales order teman-teman sekalian gitu ya. Oke, kita langsung saja perhatikan, kita coba duplicate audionya gitu ya. Kita bikin SO baru misalkan gitu ya. Masuk ke dalam menu sales teman-teman sekalian. Kita buka menu sales, kemudian kita coba create button, klik button create saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Kita bikin baru. Customer misalkan adalah Avi Cargo, boleh gitu ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, kemudian misalkan kita coba silangkan dulu misalkan customer yang lain misalkan gitu ya. Misalkan customer-nya siapa? Di sini kita coba lihat ya teman-teman sekalian. Oke.
Misalkan customer adalah Mulia Kencana seperti itu ya teman-teman sekalian, kemudian add produk saja seperti ini, kemudian produknya adalah paku gitu ya teman-teman sekalian, sudah? Kalau sudah ya teman-teman sekalian, kemudian kita coba atau misalkan produk yang lain gitu ya teman-teman sekalian, misalkan produk yang lain, oke. Misalkan produknya adalah apa teman-teman sekalian, yang kita coba di master produk ya teman-teman sekalian. Sudah? Atau misalkan kita coba beli lagi gitu ya teman-teman sekalian di purchase order, kemudian coba kita purchase order, produknya adalah paku gitu. Oke, kita coba lagi teman-teman sekalian. Oke, kuantitinya adalah 50. Oke, sudah? Kita receive produknya. Oke, kita coba terima semuanya. 50, play. Sudah? Kalau sudah, kita coba simulasikan pada sales order teman-teman sekalian. Kita coba refresh saja audionya ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita customer-nya coba kita pilih ya teman-teman sekalian. Customer-nya misalkan pendekar bodoh gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian misalkan produknya adalah paku gitu ya. Paku, oke, sudah. Misalkan produknya paku sejumlah kuantitinya adalah 10 teman-teman sekalian. Sudah? Kuantitinya adalah 10 ya teman-teman sekalian. Oke. Harganya adalah 1.500 teman-teman sekalian. Sudah ya? Kalau sudah, klik button save saja, kemudian klik confirm teman-teman sekalian, maka nanti statusnya berubah jadi SO ya teman-teman sekalian. Oke. Sudah, kita unlock dulu ya teman-teman sekalian. Kemudian coba klik button smart button deliver di sini ya teman-teman sekalian. Kita deliver di sini ya teman-teman sekalian. Sudah? Atau juga bisa melalui dokumen transfer, teman-teman. Kita coba copy saja dokumennya di sini, kemudian masuk ke transfer ya, teman-teman sekalian, ke inventory. Nah, di sini ya ke inventory, kemudian operation ya, operation, kemudian transfer di sini ya, teman-teman. Kita coba pastekan dokumennya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ya sumbernya dari SO0002, teman-teman sekalian gitu ya, sumbernya. Oke, kemudian di sini ada kontaknya pendekar bodoh, kita buka saja ya teman-teman sekalian. Nah, di sini produknya adalah paku, demand-nya adalah 10 teman-teman sekalian. Sudah ya? Kalau sudah, kemudian kita akan lakukan partial delivery order teman-teman sekalian. Caranya sama ya teman-teman sekalian, kita edit saja dulu ya. Kemudian kita klik icon temukan balok di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian kita isi quantity dan-nya, misalkan kita kirim dulu misalkan 5 gitu ya. Sisanya adalah 5, klik confirm saja seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik button validate saja ya teman-teman sekalian. Di sini quantity dan-nya ada 5, kemudian klik button validate saja. Maka nanti secara otomatis muncul pop-up create back order teman-teman sekalian. Kemudian kita klik create back order saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian maka nanti statusnya berubah menjadi done. Kemudian kita lihat di dokumen SO0002 ini ya teman-teman sekalian. Kita coba lihat dokumennya ya. Oke. Nah, di sini di sales ya, di sales, coba lihat di sales di sini. Kemudian coba kita lihat, nah di sini dokumennya. Nah, kita lihat di sini ada smart button, jadi ada 2 teman-teman sekalian gitu ya, karena kita pengirimannya partial delivery order gitu ya. Kita coba klik delivery saja, smart button delivery di sini ya. Di sini ada statusnya yang sudah done, kemudian ada juga yang ready teman-teman sekalian gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita akan eksekusi yang statusnya ready, teman-teman. Kita buka saja ya yang WH out 003 teman-teman sekalian gitu ya. Nah, sisanya adalah 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita akan kirim semuanya, maka tinggal klik button validate saja gitu ya. Atau juga misalkan kita akan create back order lagi, atau misalkan kita akan parsialkan lagi ya, nanti secara otomatis nanti muncul pop-up kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita akan kirim semuanya sejumlah 5, maka kita tinggal klik button validate saja seperti ini, kemudian klik button apply, maka nanti secara otomatis statusnya berubah menjadi done teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita lihat di dokumen SO002 ini, atau misalkan di dokumen transfer dulu ya teman-teman sekalian. Nah, ini statusnya yang tadinya ready, sekarang berubah menjadi done teman-teman sekalian dengan sumber dokumen yang sama gitu ya.
yaitu dari SO0002 teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di SO0002, nah di sini ada dua dokumen transfer atau deliver ya yang sumbernya sama kayak gitu ya. Dua dokumen yang berbeda tapi sumbernya sama dari SO0002 teman-teman sekalian gitu ya. Nah, begitulah cara membuat partial receipt dan partial delivery order berdasarkan transaksi di PO dan transaksi di SO gitu ya teman-teman sekalian dengan cara create back order kayak gitu ya. Kalau misalkan kita akan mengordernya kembali gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.